Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kita kembali sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Alhamdulillah, walaupun kayaknya pada ngantuk tapi suaranya kenceng-kenceng ya Bu ya. Ngantuk ya Bu ya? Silakan Ibu merem, nanti disorot mukanya segede TV Ibu, terus ileran. Iya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang cari jodoh. Ibu-ibu yang ada di sini juga nanti ada kesempatannya untuk bertanya. Kita akan ikuti dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita cari jodoh. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Katanya jodoh, rezeki dan maut udah diatur. Terus kenapa harus pakai dicari-cari? Tinggal tunggu aja kan, Ma? Bener gak ada orang yang ngomong kayak gitu? Ntar juga datang sendiri. Silakan, Ma, tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu cari jodoh. Cari jodoh. Apa sih dasarnya yang membuat kita mendapatkan jodoh? Itu rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman kita, sampai datang hari kiamat, itu saling bercinta. Sayang kakak, sayang adik, sayang ayah, sayang ibu dan sebagainya. 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketika datang hari kiamat, sampai masuk ke alam mahsyar, sampai masuk ke alam akhirat. Insya Allah kita semua kebagian. Cinta. Cinta ini biasanya merupakan dasar buat seseorang mencarikan jodoh. Perasaan kasih sayang ini sangat diagungkan dalam Islam. Jadi tidak bisa yang namanya cinta, yang namanya sayang dipaksakan. Tidak bisa. Perasaan sayang, perasaan cinta untuk mencari jodoh ini harus dianggap serius oleh kita. Karena kalau dianggap main-main, dianggap sambil bercanda, seolah-olah pernikahan itu bercanda. Rasul bersabda, ada 3 macam. Yang kalau serius dianggap sangat serius, walaupun bercanda dianggap sangat serius. Mana yang 3 macam? Nikah, cerai, rujuk. Makanya seriusnya ya serius, bercanda pun serius. Makanya jangan main-main seolah-olah nikah-nikahan, cerai-ceraian, rujuk-rujukan, tidak bisa. Hukumnya bersangkutan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang laki-laki, seorang perempuan ingin menikah, tentu siapapun kalau dia orang normal pasti pengen ada izin dari kedua belah pihak. Izin dari keluarga laki-laki, izin dari keluarga perempuan. Seandainya dari satu pihak atau kedua belah pihak mereka belum setuju, maka Anda kalau benar-benar ingin berjodoh dengan orang yang Anda harapkan tadi harus penuh dengan kesabaran. Apa yang menyebabkan mereka nggak setuju? Dicari selahnya. Terus deketin kepada mereka. PDKT lah anak-anak sekarang namanya. Kalau calon mertua Anda doyan martabak, tiap datang bawain martabak. Doyan cendol, bawain cendol. Doyan baju, bawain baju. Bangkrut. Jadi harus mengadakan pendekatan kepada siapa keluarga yang Anda inginkan jadi jodoh Anda. Kemudian kita yang namanya berjodoh pengen selamat dunia akhirat. Saya yakin semua pasti begitu harapan kita. Apa sih kriteria yang harus kita cari agar kita mendapatkan jodoh yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat sampai akhirat? Yang pertama, dasarnya karena agama. Mengerti agama, pengamalan agamanya baik, maka insya Allah orang ini akan baik. Karena kalau dasarnya hanya sekedar rasa cinta, sementara tidak ada dasar agama, masya Allah rugi, cintanya pudar, habis. Makanya dasar agama yang paling baik, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, ini dasar yang pertama.
Yang kedua, carilah jodoh oleh Anda, calon suami, calon istri yang sekupu. Kafaah. Sekupu itu misalnya yang cowok SMA, yang cewek SMA. Jangan jomplang. Misalnya yang cewek S2, yang cowok SMP, itu nggak sekupu. Sekupu dalam masalah pendidikan, sekupu dalam masalah ekonomi, dalam pengetahuan, dalam pengalaman. Karena jangan sampai satu dari dua orang yang bersuami istri itu saling menghina nantinya. Itu harus saling sekupu. Kemudian apalagi? Saling pengertian. Ada pengertian. Kemudian kalau tidak ada pengertian, bagaimana akan menyatukan visi misi orang yang rumah tangga? Menyatukan dua orang yang rumah tangga bukan perkara mudah. Saudara kandung aja yang seibu sebapak itu kelakuannya beda, sikapnya beda, hobinya beda, kedoyanan makanannya beda. Apalagi dua orang laki-laki perempuan yang berlatar belakang yang berbeda. Maka saling pengertian yang dibutuhkan. Kemudian Rasul menyadarkan kepada kita, kata Rasulullah, cari perempuan yang subur. Kenapa? Rasulullah menyukai umatnya yang banyak. Nanti akan disampaikan kepada Rasul-Rasul yang lain, ini loh umatku banyak. Sementara di kita maaf dalam tanda kutip sekarang, yang anaknya banyak di stop KB, cuman satu, cuman dua. Yang nggak punya anak pada pengen punya anak. Rasul menginginkan umatnya yang banyak, oleh karena itu nikahilah perempuan yang subur. Begitu caranya cari jodoh, Rasul mengatakan kepada kita. Iya, itu dia tausiah Bapak mengenai tema kita di pagi hari ini tentang cari jodoh. Oke, di segmen ini ada satu orang yang bisa bertanya. Silakan Bu, siapa yang mau bertanya langsung silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tintin dari Majelis Taklim Al Barokah Barekbek Ciamis. Iya. Mau bertanya, ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua apabila anak kita mencintai atau berpacaran dengan yang lain agama? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menikah dengan yang berbeda akidah hukumnya haram. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 221, Allah berfirman, budak belian yang beriman hitam legam lebih baik daripada orang merdeka tapi tidak satu akidah. Oleh karena itu kita sebagai orang tua wajib menasehati anak kita bahwa itu dalam akidah kita itu tidak diperbolehkan. Nasihati, kemudian juga kasih tahu ayatnya ini, kita biar selamat dunia akhirat, jangan menikah sama dia, masih ada yang lain pasti diberikan jodoh yang lebih baik. Begitu caranya. Iya, baik. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya, kita akan break dulu sebentar. Nanti setelah ini Ibu boleh bertanya, tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, saya akan absen majelis salim yang hadir di studio pagi hari ini. Iya, siapkan senyumnya yang manis ya Bu ya. Majelis salim as-solehat. Iya loh, ada yang begini ya, sampai lupa. Iya. Ini dari mana Bu? As-solehat Bu? Dari Kemayoran. Lapangan terbang? Ya, bekas lapangan terbang dulu ya Bu ya. Kerak telur. Kerak telur Bu? Ini keraknya semua nih? Oh bukan, bukan ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al Barokah 1 Ciamis. Waalaikumsalam. Ini dari Ngarebek-bek juga apa Bu? Apa namanya? Hah? Barekbek. Ya. Ada berapa orang Bu? 57 ya. Bek-bek semua ya. Oke, yang berikutnya adalah Majelis Ta'lim Raudatul Ummahat. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Kemayoran juga. Harapan Mulia. Ya, ya, terima kasih sudah hadir di sini semua. Warna kerudungannya onyoy itu kalau kata Mama ya. Baik, kita masih membahas tema tentang cari jodoh. Mama sering bilang bahwa kita harus mencari calon ayah atau calon ibu untuk calon anak kita yang baik gitu Ma ya. Nah, sebagai orang tua nih Ma, bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya bisa mendapatkan calon ayah atau calon ibu yang baik untuk calon anaknya? Kita harus arahkan
mereka yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Jadi kalau hanya mengerti agama tanpa mengamalkan agama yang baik itu belum pilihan. Mengerti agama, pengamalan agamanya baik, karena banyak orang yang ngerti agama tapi nggak diamalkan. Iya kan? Contoh koruptor, itu kan ngerti agama, itu haram, tapi dilaksanain, iya kan? Orang berbuat selingkuh, udah tahu dosa, tapi dilaksanain. Jadi carilah jodoh yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Iya gitu. Oke, baik. Sekarang langsung ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Siapa Bu? Silakan. Dari Ciamis sudah. Silakan dari Kemayoran dulu. Kalau ada mana Bu? Ibu mau bertanya? Iya silakan. Ya. Iya berdiri Bu. Jangan jungkir balik ya. Berat kabujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat, Iya. Lembaga Harapan Mulia. Iya. Saya mau tanya mah, Iya Bu Iin. saya punya saudara Ah. udah 30 tahun ke atas, belum dapat jodoh, apa doanya. Tapi dia banyak yang mau, punya istri semua yang maunya. Ah. Gimana gitu loh Iya, doanya? iya. Doanya ya. Gimana tuh mah ada banyak yang mau sih tapi punya istri semua gitu ya. Ya, sebetulnya kalau walaupun cari dulu yang benar-benar single. Jadi yang namanya cari suami itu yang tidak mengganggu orang lain. Yang saya khawatir kalau dia ngambil suami orang, nanti kalau suaminya kawin lagi ke yang lain, mau nggak dia? Itu Bu Iin. Jadi kalau memang itu tidak mau, sabar. Jodoh itu saya sangat tidak setuju kalau orang bilang terlambat nikah. Bukan terlambat, memang saat nikahnya saat itu kok. Ada orang yang cepat jodohnya, ada orang yang lambat jodohnya. Jadi jangan bilang terlambat nikah 30, nggak usah khawatir. Ketika datang waktunya jodoh umur 50, umur 40 juga datang. Minta kepada Allah yang terbaik. Doanya pakai bahasa kita, Ciin. Iya. Iya. Bahasa kita yang nggak ada bahasa Arab. Iya, Iya. Pak. Daripada bahasa Arab balepeta, ngerti juga kagak. Lo mendingan pakai bahasa Kemayoran. Iya. Begitu Ibu Iin. Terima kasih Mama. Iya. Iya Ibu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya lah. Waalaikumsalam warahmatullah. Seuprit-uprit ininya ya. Kirain udah selesai masih ngomong ya. Mah ini Pak sekarang mah kalau kita lihat memang umur perempuan untuk menikah itu semakin lama semakin agak lebih tua gitu dibanding dulu belasan udah menikah. Nah itu apakah ada orang itu berhati-hati untuk mencari jodoh atau memang gaya hidup Mah yang membuat begitu Mah? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa para perempuan agak terlambat menikah. Banyak faktor. Yang pertama, mungkin kriteria yang dia pilih terlalu berlebihan. Harusnya yang penting satu akidah. Dia bisa memberikan nafkah kepada kita. Itu sudah bagus. Banyak pertimbangan. Dia mah orang kampung. Dia mah gaya hidupnya kampungan. Banyak. Dia mah wajahnya 6,2. Seperti itu. Jadi pertimbangannya yang penting agama. Ntar lama-kelamaan kalau dia udah 25. Itu beda lagi pola berpikirnya. Ya. Udah 30. Udah 35, biarin deh daripada nggak dikasih apa aja. Akhirnya kan jadi diobral. Iya. Makanya dari awal-awal yang penting agamanya benar. Begitu aja. Iya. Biasanya terlalu ketat itu biasanya. Iya. Kalau saya mau mencari jodoh yang penting agamanya bagus. Gak apa-apa dia cantik. Gak apa-apa dia orang kaya. Saya terima aja iya. Oke baik Ibu. Sekarang giliran ibu-ibu yang mau bertanya Bu. Silakan dari Ciamis sebelah sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ice dari Majelis Taklim Abdul Barokah, Barekbek Ciamis. Iya. Barik-baik. Barik-baik. Barekbek. Iya. Kayak ngadeg-deg gitu. Barekbek. Iya iya. Saya bertanya mah, Kesannya terburu-buru gitu baik-baik. Ya. Silakan. saya Bu. bertanya mah, gimana kalau orang tuanya menjodohkan anaknya, tapi anaknya nggak mau karena dia nggak cinta. Masalahnya cinta ini, tapi kekeh orang tuanya harus sama orang itu menjodohkan. Sebetulnya modal pernikahan bukan hanya cinta. Banyak orang tua kita dulu yang dijodohkan tidak pakai cinta, tapi anaknya segede-gede gini tuh.
Itu tanpa dasar cinta itu. Tapi kalau anaknya nggak mau, tetap gimana? Bu? Itu kalau emang orang tua pasti nyari yang terbaik buat anaknya. Cinta itu datang kemudian orang Jawa bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Lama-lama kulino. Tapi kalau dalam rumah tangganya seperti dia udah menikah, dalam rumah tangganya dia sampai berantakan karena dia nggak cinta, gimana? Sebetulnya kalau si perempuannya ini menyadari ini jodoh saya yang Iya. terbaik, lama-kelamaan cinta akan timbul. Kenapa nggak timbul? Karena dia berontak terus, gua nggak suka, nggak bakal timbul. Iya. Jadi dia tidak menyadari bahwa ini jodoh yang baik. Iya. Dia berontak terus hatinya. Gitu. Iya, begitu ya, Bu, ya. Itu yang menyebabkannya begitu. Begitu Makasih, Ma. Ibu Ice dari Garebek. Ya. Ada Pak, jadi sebenarnya baik. sebagai seorang anak, mah kalau ada orang tua mau jodohin atau memilihkan jodoh buat dia, apakah harus diturutin atau anak punya hak untuk menolak? Anak punya hak untuk menolak. Ntar dibilang durhaka. Alasannya apa? Iya. Kalau dia punya pilihan, tunjukkan. Ini pilihan saya loh, Ma. Sementara ini begini. Saya suka dengan dia. Kalau misalnya orang tua pilihannya hanya dunia, dia kaya, dia sarjana, dia pejabat dan sebagainya, anak boleh menolak. Dasarnya dalam Islam yaitu agama. Karena bahagia tidak hanya makanin cinta, bahagia tidak hanya makanin harta, bahagia di sini kembali kepada syukur, nggak begitu? Iya, oke, baik, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, baik, masih ada majelis taklim yang belum di absen. Saya akan absen dulu. Ini dari majelis taklim Al Barokah 2 Ciamis. Waalaikumsalam. Dari Barek Beg juga ya. Dekat universitas itu ya, Bu ya? Unigal ya. Yang di pinggir jalan. Iya. Oh, yang dekat masjid. Iya. Pinggir jalan masjid itu pasti banyak gitu. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Miftahul Jannah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Kemayoran, dekat Sunter gak? Dekat danau. Jauh ya, Bu ya? Iya. Dekat makam. Oh, kecamatan ya. Maaf, agak bolot saya, Bu ya. Dekat kecamatan ya. Ini semuanya camat ya, Bu? Calon mati semuanya ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tema tentang cari jodoh. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun. Mas, saya mau nanya gimana caranya meyakinkan orang tua kita terhadap pilihan untuk suami kita, karena pendapat mereka bisa aja beda dengan kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalikannya, Mah. Ya. Bagaimana anak meyakinkan orang tua terhadap pilihannya? Ya, tunjukkan kepada orang tua. Ini loh calon suami saya ini orangnya baik, tahu tata krama, benar-benar dibuktikan tiap datang kepada orang tuanya cium tangan, ngomong yang sopan, datangnya sholat kemudian langsung ngomong kepada orang tuanya apa yang mereka inginkan. Saya yakin orang tua manapun akan menilai. Makanya jadi calon mantu jangan gerudugan, kagak tahu tata krama, kagak tahu sopan santun. Ya, itu mah di akhir yang begitu mah. Jadi yakinkan kepada orang tua Anda, ini loh orangnya baik, dia bisa melindungi saya, dia sayang kepada saya, dia akan lebih perhatian kepada saya, kemudian ibadahnya juga bagus. Saya yakin orang tua manapun kalau diyakinkan seperti itu, pasti dia akan memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah. Karena kita mah orang tua, apa sih yang kita inginkan? Kita sudah tua, mau ngapain lagi? Yang kita inginkan sebagai orang tua membuat anak-anak kita senang dan bahagia. Tentu biar dapat jodohnya yang bagus. Itu harapan kita orang tua. Tapi kan kembali kepada kalian anak-anaknya, apa yang mereka inginkan. Jadi jangan sampai ada penyesalan. Makanya sholat malam dulu gitu kan. Minta sama Allah mana yang terbaik buat saya. Baik buat agama saya, buat hidup saya, dan buat masa akhirat saya. Itu yang minta sama Allah. Iya, begitu. Oke. Ya, terjawab Anggun pertanyaannya. Sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, silakan dari Silakan. Kemayoran sini. Ya, Mangga, silakan. yang ngacung sok.
Camat, Bu Wih, Camat silakan. Gede benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Vivi Ya, dari Majelis Taklim Miftaul Jannah, Kemayoran Serdang. ya Serdang. Saya mau nanya, Mah, kalau anak kita punya pacar udah mencintai banget, tapi kita selaku orang tua kita nggak suka gitu, Mah. Apa yang sikap orang tua kepada anak kita, Mah? Sikap orang tua nggak suka alasannya kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa alasannya? Pasti punya alasan kenapa tidak suka. Kalau saya mah yang penting anak saya bahagia, di agamanya benar, aman. Kita nggak tahu itu laki-laki itu dalam keluarganya siapa. walaupun dia Makanya sering cari datang. dulu bebek bobot bibitnya, jangan langsung nggak suka aja. Siapa tahu orangnya baik begitu. Makanya kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Makanya lihat dulu bebek bobot bibitnya. Terus sikap kita sebagai orang tua kita harus nanya gitu, Mah, kepada Ya calon. iyalah, calon mantu masa didiamin tanya, ngapain lo? Gitu. Kalau hati kita nggak suka juga, apa kita harus menuruti anak kita sendiri gitu, Mah, kemauan Sekali anak. lagi Bu, batin kita nggak sukanya pasti ada alasan. Kalau batin kita nggak suka karena agama, maka anak harus nurut kita. Kalau batin kita nggak suka karena dia tentang keduniaan, dia bukan orang kaya, dia bukan orang pejabat, dia juga bukan S7 misalnya saja, maka anak boleh banget ya. berontak. Ya. Artinya orang tuanya matre. Ya, gitu ya. Ya, Mah, Ibu. makasih, Mah. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi sebagai orang tua katanya punya feeling gitu, Mas, terhadap calon Anak anaknya. juga punya feeling. Emang orang tua doang punya feeling? Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail nanya, "Pandur madza tara?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Walaupun anak kandung darah daging kita, tidak bisa kita mengatur dia. Harus begini, harus begini. Nggak bisa. Berikan kemauan dia apa sih? Dia juga punya prinsip kok. Pandur madza tara? Apa yang engkau inginkan wahai anakku? Begitu. Yang rumah tangga juga dia. Paksa jodohin sama dia. Kalau hancur rumah tangga, anak kita kasihan, nggak bisa. Jadi sharing antara orang tua dengan anak, cari titik tengah, begitu. Gitu, Bu Haji, ya. Jangan gak suka-suka aja, tanya dulu. Iya. Baik, yang berikutnya silakan Bu, yang ingin bertanya dari Kemayoran sebelah sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede yang saya cintai dan Iya. Adil yang saya cintai, Iya. yang hormati. Ade dicintai, ade. Marahin Ria loh. Iya. Nama saya Yen Suryanti dari Majelis Taklim As-Solihat Kemayoran. Semangat ya Yen. Mama, saya mau tanya, Sok. ada seorang gadis yang udah usia, setiap ada yang mau dilamar dia selalu tidak mau gitu. Apakah itu dosa dan melawan takdir atau bagaimana gitu? Iya. Dia tidak dosa. Wong yang rumah tangga juga dia, barangkali dia tidak berpikir ke situ, atau barangkali dia pernah patah hati, pernah disakitin laki-laki. Makanya kita orang tua jangan tinggal diam. Kenapa nih anak nggak mau mulu? Bawa ke psikolog, bawa ke psikiater. Ih, dosa lu kagak mau. Salah. Kenapa? Ada sebab, ada akibat. Kenapa nih anak nolak terus? Tanya. Gitu. Satu lagi boleh, Pak? Satu Jangan, aja, Bu. Satu Ya, aja. ya. Satu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya Yen, wabarakatuh. satu aja ya. Waalaikumsalam Yang lain warahmatullahi kasihan. wabarakatuh. Iya. Mak, kalau ada orang yang berprinsip tidak mau menikah, Hah. apapun alasannya, boleh nggak, Mah? Kalau ada orang tidak mau menikah sama sekali, dia berdosa. Iya. An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni, Rasul mengatakan. Jadi itu dilarang. Kecuali dia sudah berusaha untuk menikah, berusaha nggak dapat jodoh, itu tidak berdosa, udah berusaha. Kalau menutup diri yang berdosa, Mah, berarti? Ya makanya jangan nutup diri, buka dong. Ya. Kenapa ditutup? Iya, kenapa Bu Yayan? Ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, masih bersama ibu-ibu dari Kemayoran, dari Danau, juga ada dari Barik-Beg, ya, yang dekat masjid. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai cari jodoh. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah Anda kirim melalui email di hatikehati@an.tv dari Dendi Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma, apakah dalam mencari pasangan hidup kita boleh memilih yang cantik? Karena kan dalam Islam harus mencari pasangan yang enak dipandang. Boleh. Kalau yang ganteng, yang cantik di bawah kondangan enak Del. Iya benar. Boleh, tidak masalah. Tapi cuman jangan cantik doang, ganteng doang, nggak ngerti agama. Syukur-syukur empat-empatnya ada. Iya. Turunan, kekayaan, kecantikan, agama. Syukur-syukur. Cuman hararese nyarinya lah. Iya. Yang cantik, kaya, turunan darah biru, agamanya bagus. Susah. Iya. Biasanya pun kalau ada pasti udah ada yang punya itu. Nah, iya, udah banyak yang ngambil. Banyak yang ngambil, iya. Jadi yang paling pokok yang agamanya tuh Del. Kalau soal ya kurang-kurang dikit poles lah. Hari ini mah gampang Del. Iya. Nah, baik-baik aja jadi pada cantik ini karena dipoles ya. Mah, tapi begini mah, ada orang yang jodohnya sulit. Tapi ada orang yang berkali-kali menikah. Kayaknya kok itu dunia. Emang dunia kayak macam orang. Ada yang nyari kerjaan susah gak dapat. Ada orang dari sana tawaran. Ya. Itulah hidup. Iya. Makanya bervariasi satu dengan yang lain, jangan iri dengan rezeki orang. Kita berusaha untuk diri kita. Yang penting Allah ridho. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya Ibu? Silakan yang iya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam Bu. Iya, silakan Ma. Iya. Nama saya Imas dari Majelis Talim Al Barokah Ciamis. Iya, Cik Imas. Ma, saya mau tanya menyambung dari pertanyaan barusan teman saya. Silakan. Bahwa menikah dengan non muslim adalah haram. Jika sudah terlanjur karena dia bekerja di luar negeri, awalnya dia telah mualaf dan masuk Islam dan disetujui oleh keluarga sana, kemudian menikah sah karena di sana juga ada penghulu lah. yang ada muslim minoritas namun. Tapi setelah itu karena dia berumah tangga lama-lama karena pekerjaan juga yang menjadi kesibukan dari pihak keluarga laki-laki itu memaksa kembali untuk kembali kepada agamanya. Iya, pertanyaan Dia sudah Ibu. terlanjur Jika berpindah agama lagi, maka pernikahan batal demi hukum. Bukan orang luar negeri, orang sini juga sama, ngapain jauh-jauh ke luar negeri. Iya. Begini mah, ya sudah terlanjur dia punya anak, punya keturunan dan terlanjur juga jatuh cinta. Gimana itu pernikahan yang tetap haram? Saya bilang, ketika berpindah agama, pernikahan batal demi hukum. Batal. Karena syaratnya harus satu akidah. Iya. Terima kasih Oke. Mah. Iya. Jadi berpisah aja. Iya. Iya. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, padahal dikasih kesempatan loh. Kalau Ibu masih penasaran terus tanya, kita tungguin Bu sampai 2 hari. Iya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Dedeh yang caem. Ya caem, iya. Yang ganteng. Tahu dulu. Iya. Dulu. Saya Haja Eni dari pengajian Raudul Ummahat, Iya. Kelurahan Harapan Mulia, Iya. Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya. Saya mau bertanya Mamah tapi Iya. di luar tema. Silakan. Nah, berdosakah saya ngasih uang kepada ibu saya? Kepada ibu saya yang sedang sakit tapi suami saya tidak mengetahuinya. Bagaimanakah sikap saya terhadap suami seandainya suami saya mengetahui? Sekian Mama, terima kasih. Iya. Kalau emang Anda tahu itu duit suami, ngomong dulu sama suami. Ya jangan nyolong walaupun buat emak. Kalau duit ece, kasih sama emak tidak masalah. Nggak masalah, duitnya punya siapa? Saya uang pribadi juga, uang saya Kalau juga. emang uang pribadi kasih kepada ibu saya tidak masalah, nggak ngomong. Tapi campur dengan uang suami, wajib ngomong. Uang punya suami tidak boleh memberikan sesuatu milik orang lain. Saya lupa Mama. Ya habis itu ngomong. Iya. Oh iya, habis itu ngomong Iya kan, setelah ada ingat. kemudian, Iya. Saya tadi ngasih ke Mi sekian. Oh nggak apa-apa. Ya udah. Alhamdulillah. Masalah selesai. Gak ada masalah ternyata. Iya. Saya udah deg-degan aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Iya. Saya udah deg-degan aja kirain Begitu aja kok repot. Iya. Akhirnya happy ending ya. Kita di sini Tadi tungguin Iya. ya kita. di sini semua udah cemas, takut ibu dipukulin gitu ya. Ternyata oh iya nggak apa-apa Iya, gitu nggak ya. apa-apa. Kagak nggak.
Iya. Ayah, wahai siapa ya, Pak? Iya. Oke, begitu ya. Baik, yang berikutnya Bu, masih ada lagi yang ingin bertanya dari Ciamis sebelah sini, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilisri Hali dari Majelis Taklim Al Barokah Barekbek Ciamis. Mangga Barekbek. Saya mau bertanya, Mah, bagaimana kalau itu mencari jodoh lewat internet atau Facebook, Mah? Ya. Sedangkan sekarang lagi musim itu internet gitu, Mah. Ya. Terima kasih. Ya boleh-boleh aja langkah awal, tapi jangan langsung janjian. Lihat dulu bagaimana keluarganya, siapa tuh jodohnya di situ. Karena tidak sedikit yang dari internet itu juga bagus. Asal jangan begitu ketemu di internet langsung, aku pasti menikah denganmu, bersanding denganmu. Salah. Kenalan dulu, namanya kenalan, jangan pada langsung nyosor aja. Lihat dulu bagaimana kondisi dia dan sebagainya. Karena banyak kejadian di internet ngaku lajang, ternyata bininya 3. Jadi seperti itu, hati-hati, harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Iya. Kenalan sih tidak masalah. Mah, kan banyak yang mak comblang nih Mas, seperti ada juga biro jodoh Ya. gitu. Ada nggak sih pahala buat si mak comblang atau tempat yang memfasilitasi supaya Kalau niat mereka itu niatnya ikhlas karena Allah, Ya. mencarikan jodoh buat orang tadi, nolongin, dapat pahala. jadi Tapi kalau ditarif, kalau jadi sekian. Iya. Kalau nggak jadi separuhnya. Udah kenalan kan. Iya, itu calo itu namanya. Ya, begitu. Ya, baik, yang berikutnya masih ada lagi kesempatan satu orang, Bu. Iya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Saya Ibu Musona dari Al Mustaqim Miftahul Jannah. Mangga. Mama. Iya. Saya Bu. punya anak laki-laki sudah umur 32 tahun. Iya. Sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Yang saya mau tanya apa doanya, Mama? Anda minta kepada Allah doa yang terbaik, Ya. dapat istri yang solehah. Ya. Ibu nggak usah khawatir, saya banyak orang kenal orang usia 44 baru nikah, 52 baru nikah. Makanya minta kepada Allah yang terbaik. Ya. Sholat malam yang banyak Ya. agar dibuka oleh Allah hatinya. Ya. Makasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada surat khusus, doa khusus untuk cepat dapat jodoh, Mah? Yang harus Tidak dibaca. tidak ada surat khusus, tidak ada. Doa pakai bahasa sendiri juga Iya, boleh ya? bisa. Iya, begitu Tapi Ibu. banyak sholat malam. Iya. Sholat taubat dulu, sholat hajat, minta sama Allah yang terbaik. Iya, oke, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan masih bersama ibu-ibu yang cantik semua di pagi hari ini. Ya. Gombal emang. Ada yang amin, ada yang gombal ya. Iya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai cari jodoh. Mas, sebenarnya pengertian jodoh itu pada saat kapan? Apakah kita menikah itu adalah jodoh kita atau sampai kita meninggal berpisah itulah jodoh kita? Kan ada yang di tengah-tengah terus bubar gitu. Yang namanya jodoh yaitu ketika mereka menikah sampai berpisah. Disitulah jodoh. Oh ya, jadi kalau orang bercerai ya jodohnya Jadi sampai ada di yang situ. jodohnya pendek, ada yang jodohnya panjang. Oh, ya. Pantesan kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan jodohnya, banyakin rezeki. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu Iya, kan. gitu ya. Sampai kayak gini semua nenek-nenek ya. Oke, baik. Sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya, dari sebelah sini. Masih ada yang mau bertanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Aneng dari Al Barokah Ciamis. Ini di luar tema, Mah. Ya. Pada zaman sekarang bayi yang baru lahir tidak disunat. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Gitu, Mah. Islam menyatakan perempuan yang lahir itu kemuliaan buat perempuan harus dihitan. Tidak ada perintah Allah dan perintah Rasul yang membuat kita sengsara dan mudarat. Cuman caranya bukan dipotong sampai berdarah, bukan dikerok sampai berdarah, tapi dicongkel hanya ujung klitorisnya saja segede gula pasir. Jadi kemuliaan buat perempuan. Ya. Tapi Mah pada dalam kebidanan gitu katanya tidak usah. Betul, makanya saya bilang kan, kita juga bisa dicongkel aja ujungnya. Karena demi kemuliaan anak perempuan tadi sebagai seorang muslim yang baik. Iya, begitu ya Bu ya.
Terima kasih. Ya. Iya, baik. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui fanpage di Hati ke Hati bersama Mama Dede dari Siti Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya berusia 23, jalan 24. Jalan ya, dari keluarga baik-baik. Saat ini saya belum pernah pacaran karena saya selalu senang membayangkan orang yang jauh lebih tua dari saya. Tapi takut untuk mewujudkannya karena kata orang tua saya, orientasi mereka pasti langsung seks atau perkawinan. Nah, saya belum siap ke sana, Mah. Gimana menurut Mama? Anda orientasinya yang lebih tua. Tua, ya. Oji udah tua belum? Iya. Iya. Tuan Teddy, Tuan Oji. Oji sekitar 20 tahun. Sisanya, sisa hidupnya ya. Jadi Anda jangan berpikir hanya misalnya orientasinya ke seks saja, itu tidak. Rumah tangga itu untuk kesenangan, kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan pernikahan bukan hanya seks, tapi Allah berfirman litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan rumah tangga yang tenang, yang tentram. Jadi jangan takut, jangan khawatir Anda bahwa nikah hanya seks, tidak. Tapi pernikahan untuk ketenangan lahir maupun batin. Iya, begitu. Siti Anissa. Oke, sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Salim. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede dan Mas Adel. Iya. Adel. Iya, silakan Mas Adel ya. Ada yang kurang hurufnya. Iya. Mama Dede kurang H, Adel kurang B. Iya. Gak apa-apa. Biar si korting deh. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Maaf Mama Dede, saya Ibu Winanci Iya. dari Majelis Taklim Rodotu Umahat, Jalan Iya. Tembaga, Harapan Mulia. Oh iya, silakan, Bu. Ini di luar tema Mama Dede. Ya. Saya ingin menanyakan bahwa apakah Eh. doa anak kandung Iya. dan anak angkat, walaupun anak angkat tapi dia tulus mendoakan orang tua angkatnya, apakah itu sama? Siapapun yang mendoakanmu, anak angkat, anak kandung, anak tiri, ponakan, orang lain, guru kita, murid kita, teman kita, pembantu kita, ketika mereka doanya tulus, sampai jangan Anda mengira anak soleh itu hanya anak kandung. Kasihan dong yang gak punya anak. Siapapun yang mendoakan, sampai. Iya. Terima kasih. Kembali Iya, Mas Dede. sama-sama. Mas Adel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi dari Majelis Talim Al Barokah Bek Ciamis. Bek. Ya. Silakan Ma, bek. bagaimana hukumnya jika mas kawin tidak sepenuhnya dibayar? Berarti lakinya masih ngutang, gue coba kawin sama yang begitu. Belum Terus, tahu Ma. yang udah ngutang, apalagi udah hidup di rumah tangga, sengsara banget. Terus ada lagi hukumnya suami jika hanya menafkahi lahir aja selama 15 tahun. Batinnya enggak? Enggak. Istrinya rela enggak? Batinnya aja, Batinnya aja. Batinnya aja, lahirnya enggak? Enggak. Istrinya rela enggak? Kalau rela terusin, tidak masalah. Kalau Nggak tidak rela. rela, boleh gugat cerai. Boleh. Iya. Makasih, Ma. Kembali kasih. Siap dengan Waalaikumsalam. Ya. Iya. Depi udah menikah, Depi? Belum ya, pantesan masih bingung antara nafkah lahir dan nafkah batin ya. Sebetulnya kalau yang mencukupi nafkah lahir batin mah kayak Joko kayaknya bisa gitu. Iya. Kalau Iya. Oji udah tua di Pampoon. Iya, Ma. Nah, sebetulnya kalau istri ridho-ridho aja nih, Ma. Tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan kalau istri lebih kaya, kita berpikir rezeki yang Ya. saya terima diantaranya doa dari suami saya. Nggak masalah, Depi. Iya. Emang udah ada yang mana orangnya? Iya. Boleh pilih. Iya. Silakan mulai dari yang Ada tua, Benny, Oji. ada Benny. Ada yang tua banget, Joko ya. Cakep banget. Iya. Dari Barebek. Dari kelihatannya gemeteran terus. Oke, baik pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, Mas. Silakan. Pemirsa, cari jodoh yang pertama yang satu akidah. Kemudian yang kedua yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kemudian carilah yang sekupu, carilah yang pengertian.
Kalau semuanya sudah ada, silahkan lanjutkan ke jenjang pernikahan. Mohon kepada Allah agar rumah tangga yang dijalani oleh Anda rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Tapi selama berumah tangga, kerjakan perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah. Jangan melenceng dengan garis yang telah diatur oleh Allah. Insya Allah semua harapan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih ibu-ibu yang hadir di studio dari Barik Bek dan juga dari Kemayoran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat semuanya. Dan nanti ibu pulang ke rumah selamat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.